Ilmu penglaris ramah, makannya sangat sadis. Warga sekitar yang dijadikan tumbal. Jika ada kenduri atau selamatan, maka siapapun yang dapat potongan ayam ingkung pasti akan mati sebagai tumbal penglarisan. Sejak tahun 2010 sampai sekarang, Gandhi menyewa sebuah ruko di Jalan Timoho yang terletak pas di pusat kota Yogyakarta. Bersamaan dengan para penyewa lain, mereka saling berkolaborasi berdagang apa saja yang sekiranya bisa laris terjual. Sebelum menjadi ruko, lokasi yang mereka tempati adalah sebuah rumah tua dengan halaman yang sangat luas. Di depan rumah terdapat 2 buah pohon sukun yang besar, rindang, dan juga lebat. Pohon itu rajin berbuah dan batangnya berdiameter 1,5 meter. Di samping rumah terdapat 2 buah pohon mangga aromanis yang rajin berbuah. Sedangkan di samping belakang rumah terdapat ruangan yang sangat luas, yang tampak lembab dan jarang terjamah, yang di dalamnya terdapat sebuah kerangkeng besi sebesar seekor sapi, yang entah untuk mengkerangkeng apa besi itu dulunya. Tahun 2011, separuh tanah itu disewakan oleh sebuah toko retail. Lalu dibangunlah sebuah supermarket yang megah. Nah, pada saat dibangun itu, kerangkeng yang ada di situ sudah tidak bisa dipindahkan. Tenaga puluhan tukang belum kuat menjebol. Lalu dipanggilkan traktor dan beko sekalian untuk menebang pohon sukun. Masih saja tidak bergeming. Kemudian mereka memanggil orang pintar. Pada saat itulah tiba-tiba si orang pintar jatuh terjengkang dan berguling-guling. Dari mulutnya mengeluarkan busa bercampur muntahan darah segar. Gandhi pun segera menolong sang paranormal dan segera menemui sang pemborong bangunan. Ia menganjurkan segera membuat sedekah ke warga sekitar dengan membuat kenduri untuk 100 warga di sekitar lokasi itu. Saran itu pun diterima, lalu diadakan kenduri yang dipimpin oleh Mbah Kaum di tempat itu. Akhirnya kerangkeng berhasil dipindahkan, dan kemudian bangunan retail supermarket selesai sebelum tenggat waktunya habis. Tetapi setelah itu tiba-tiba sang mandor mengalami kecelakaan parah ketika akan menyeberang ke lokasi saat jam makan siang. Ia terluka parah, tapi berhasil diselamatkan. Belum sampai supermarket diresmikan, hampir setiap hari terjadi tabrakan di sekitar lokasi itu. Memang tidak sampai ada korban jiwa, hanya saja selalu meninggalkan cecaran darah di TKP. Gandhi sudah mafhum dengan segala kejadian itu. Memang tempat di sekitar situ lalu lintasnya padat sekali, ramai tetapi jalannya sempit. Apalagi jika ia lihat para manajer atau supervisor supermarket itu kurang menghargai orang. Gandhi yang menjadi penghubung mereka saja terus dilupakan. Habis manis pada dibuang. Padahal dulu sebelum deal, mereka membujuknya agar mau mempertemukan mereka dengan pemilik tanah. Mereka seperti para pejabat saat pemilihan legislatif berjanji manis pada kala itu. Berjanji mau memberikan lapangan pekerjaan ke masyarakat, memberi lahan parkir ke pengangguran di sekitarnya, mau memberi fee, mau memberi pinjaman modal, dan memberi space khusus decoupling mereka untuk warga pribumi. Nyatanya semua itu bohong. Padahal semua perjanjian dengan RT yang ditandatangani manajer supermarket itu pun ada semua. Tapi supermarket nasional itu tetap dobos alias ngibul. Akhirnya supermarket tersebut buka resmi sampai sekarang dengan omset yang sungguh lumayan besar dan mematikan peritel pribumi ataupun peritel pribumi maksudnya. Semuanya dijual, akibatnya tidak ada ruang kompetisi yang sehat di situ. Yang modal kuat menang, yang modal terbatas hancur dimakan persaingan. Tidak lama kemudian dengan kebijaksanaan dari pemilik tanah,
mereka semua penyewa disuruh membangun ruang usaha mereka dengan uang masing-masing, yang nanti dikonversikan atau dihitung sebagai uang sewa. Teman-temannya Gandhi yang sesama penyewa yang punya modal langsung membangun dengan bagus. Gandhi sendiri hanya membangun apa adanya asal bisa digunakan untuk berjualan. Akhirnya semua bisa berjalan, tetapi beberapa tahun berikutnya otomatis biaya sewa jadi membengkak karena semua sudah menjadi ruang usaha yang permanen dan juga bagus. Supermarket langsung bisa membayar kenaikan harga sewa. Bang Jono yang jualan wedang bajigur dan gorengan berhenti menyewanya. Mas Junet rental komputer juga berhenti menyewa. Demikian pula dengan Budi Darmi yang jualan nasi rames berhenti menyewa juga. Gandhi gamang. Dengan nyali kuat, Gandhi temui pemilik rumah. Maafkan saya, Bu. Saya sudah tidak kuat membayar uang sewa seperti yang Ibu kehendaki. Kalau Ibu berkenan, izinkan saya membayar uang sewa 10 juta saja setahun. Saya siap menjadi cleaning service dan penjaga keamanan semua ruko Ibu di Yogyakarta ini. Saya itu orangnya gampang, Di. Kalau itu kehendakmu ya saya setuju saja. Saya pasrahkan saja semuanya kepadamu. Kalau nanti ruko yang lain laku atau mau memperpanjang kontrak, hubungi saya. Lalu uangnya ditransfer ke rekeningku di Jakarta, kata dia. Kesepakatan itu pun terjalin, Gandhi sepakat dan ibu pemilik ruko pun juga. 3 bulan kemudian, 3 ruko yang tersisa langsung laku disewa oleh satu orang pengusaha rumah makan pecel dan ayam goreng. Sebut saja namanya Pak Prakoso. Semua ruko langsung ia sewa untuk produknya. Semua usaha Pak Prakoso berjalan sangat pesat dan laris manis luar biasa. Malam pun juga menjadi hidup karena Pak Prakoso. Bila malam tempat usahanya diubah seperti kafe dengan para pramusaji yang ganteng dan cantik. Semua itu berimbas pada warungnya Gandhi yang juga ikutan laris manis. Gandhi pun bersama warga setempat punya tambahan penghasilan, yaitu sebagai tukang parkir oleh Pak Prakoso. Warga yang menganggur dan juga punya talenta atau potensi ditawarinya menjadi tukang masak, waiters, atau penyanyi. Makin lama usaha Pak Prakoso kian berkembang. Satu persatu karyawan Pak Prakoso keluar masuk. Ada yang keluar karena mendapatkan jodoh sesama karyawan di situ, tetapi ada pula yang keluar karena karena Pak Prakoso semakin otoriter dan juga arogan di situ. Meski begitu, Pak Prakoso terhadap Gandhi tetap seperti biasa. Terhadap para karyawan seenaknya, terhadap Gandhi beliau menghargai. Yang berubah hanyalah sekarang dia punya mobil. Mobil inilah yang menjadi biang keladi kejengkelan Gandhi karena mobilnya ditaruh pas di depan tokonya, sehingga toko miliknya ketutupan. Gandhi diamkan saja karena menurutnya tidak mengganggu. Dan belum reda kejengkelan dari Gandhi terhadap mobil Pak Prakoso itu, tiba-tiba ia mengumpulkan semua sampah di samping tokonya, padahal sampahnya adalah bekas masakan. Ya, akibatnya di tokonya Gandhi sering tercium bau busuk sampah. Walau setiap pagi sampah tersebut dibuang, masih saja sampah itu sangat menyengat baunya saat siang sampai malam hari. Gandhi terus bersabar dan bersabar menghadapi hal yang demikian. Tetapi makin lama usaha Pak Prakoso makin laris saja. Dengan kian larisnya warung, sayangnya tidak diikuti dengan bertambahnya rasa syukurnya terhadap Tuhan. Benar kata orang bijak, cobaan sebenarnya dari Tuhan bukan saat manusia kekurangan, tetapi saat manusia serba kecukupan, atau menurut orang Jawa, duit gondolali. Kalau menurut hadis adalah, bukan kemiskinan yang kutakutkan dari umatku, tetapi aku takut umatku berhura-hura dengan hartanya, sehingga mereka lalai terhadap Tuhannya. Karena berkelimangan uang dan kenikmatan, semua kemauan Pak Prakoso pasti tercapai. Baru 4 tahun menyewa, ia sudah punya 3 mobil dan 5 sepeda motor keluaran terbaru. Lingkup pergaulannya pun juga jauh berbeda. Yang dulunya tidak pernah berjudi, kini jadi rajin berjudi bola.
Padahal sepak bola saja dia itu tidak tahu. Ia asal menerima tantangan taruhan pemenang sepak bola dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Champion. Sekali dua kali ia menang, tapi pasti akan kalah yang lebih besar di hari kemudian. Tidak hanya judi bola, ia pun kena pergaulan yang salah. Ia juga terjebak dalam judi kartu dan judi dadu. Karena judi inilah ia jarang pulang ke ruko. Semua dilegalisasikan oleh karyawannya atau karyawatinya yang paling cantik dan cantik-cantik juga tentunya. Maybella namanya. Akhirnya terjalinlah hubungan yang kian intim dan intens di antara mereka berdua. Hal inilah yang mulai menimbulkan benih-benih konflik antara Pak Prakoso dan istrinya. Puncaknya mereka bercerai karena ada 3 ruko akhirnya dibagilah menjadi 2. Pak Prakoso memegang rumah makan dan kedai ayam, sedangkan istrinya memegang warung pecel. Semua berjalan baik, akhirnya rumah makan dan kedai ayam Pak Prakoso diakuisisi oleh Maybella. Mereka lalu merantau ke Jakarta, sedangkan mantan istri Pak Prakoso istiqomah dengan usaha pecelnya. Setelah Pak Prakoso meninggalkan Yogyakarta dan pergi dari situ, tiba-tiba semua bisnis meredup, kian sepi dan akhirnya bangkrut. Proses sebelum bangkrut didahului oleh banyaknya konsumen Gandhi yang menanyakan mengapa warung koran dan pulsanya sering tutup atau tidak pernah buka. Padahal Gandhi selalu buka jam 8 pagi dan tutup jam 9 malam. Libur hanya saat lebaran dan Idul Kurban saja. Tetapi mengapa banyak pelanggannya yang bilang warungnya tutup? Saat habis masa kontrak, Maybella dan mantan istri Pak Prakoso memilih mengundurkan diri dengan alasan warung sudah sepi. Sementara supermarket justru dengan antusias memperpanjang kontrak lagi selama 5 tahun dikalikan 100 juta. Jadi total 500 juta langsung dibayarkan oleh supermarket tersebut via transfer ke ibu pemiliknya. Setelah itu, tidak beberapa lama, Gandhi didatangi seorang pengusaha kaya raya. Pengusaha nasional dari Semarang yang bisnisnya juga menggurita. Katakan ke yang punya rumah, aku sewa semuanya, termasuk toko kamu. Aku ganti semua asetmu, bagaimana? Untuk ketiga ruko silakan, tapi untuk toko saya jangan. Di sini saya juga sewa, jawab Gandhi agak keras. Tolong hubungkan aku dengan pemilik tanah ini. Nih, telepon pakai HP-ku. Perintah wanita pengusaha yang mulai tampak arogannya. Segera Gandhi hubungkan wanita itu dengan pemilik tanah. Singkatnya terjadilah kesepakatan harga di antara mereka. Untuk tokonya, ibu pemilik rumah tidak mengizinkan jika mau disewa. Karena oleh pemilik, ya Gandhi dijadikan kuasa untuk mengurus semua urusan. Jangan sekalipun ibu mengusir mas itu dari sana. Selain menjaga di sini, hak dia juga sama, karena dengan saya dia juga bayar sewa. Meski ibu punya modal unlimited tidak terbatas, semua jangan dikukup dan dimonopoli. Berikan ruang bagi orang lain untuk mencari rezeki, jawab ibu pemilik rumah diplomatis. 2 bulan kemudian 3 ruko direnovasi dan dibangunkan menjadi satu. Ataupun digabungkan menjadi satu maksudnya. Awal-awal bulan langsung laris, tetapi setahun kemudian meredup dan juga sepi lagi. Padahal semula semua laris, harga pun relatif murah, tempat strategis, masakan enak, fasilitas komplit, ada harga paket, ada promo, tetapi mengapa lantas jadi sepi? Kemudian terjadilah malapetaka, salah seorang karyawan bagian delivery meninggal karena tertabrak truk saat mau mengirimkan pesanan. Tempat prediksi para tamu undangan sebelumnya saat pembukaan rumah makan setahun sebelumnya, tiba-tiba sang pemilik rumah makan langsung memberikan potongan ayam, yaitu potongan ayam ingkung kepada karyawan delivery itu. Saat itu para orang tua dan pejabat kampung yang diundang langsung berbisik, yang dapat potongan ayam ingkung itu pasti akan mati, dijadikan tumbal penglarisan rumah makan. Seminggu sesudahnya, seorang gadis pramusaji rumah makan mengalami kesurupan saat Gandhi tidak ada. Katanya dia melihat nenek-nenek seperti mak lampir, warawiri di dalam rumah makan itu.
Ibu pemilik rumah makan itu berubah menjadi sosok yang galak. Sedikit-sedikit saja pasti marah-marah. Bahkan ia mengajak berkonfrontasi. Mas, kalau parkir jangan di wilayah saya, parkir di tempatmu sendiri. Mereka tidak parkir di tempat usaha ibu. Mereka parkir pas di belakang rolling door pintu masuk toko saya. Ya, mereka juga datang, beli sebentar lalu pergi. Ibu jangan asal ngomong. Baiklah kalau itu mau kamu, tunggu saja apa yang akan aku perbuat. Gandhi tidak takut dengan segala ancaman dan intimidasi. Selama Gandhi benar, Gandhi tidak takut. Baginya ini jihad melawan fitnah yang tidak semestinya. Sebulan kemudian ibu pemilik ruko datang dan langsung menemuinya. Maaf mas, kalau sewamu habis. Besok kamu jangan sewa lagi. Tempat ini mau disewa oleh ibu pemilik rumah makan semuanya. Dah, Gandhi ya kaget kan setengah mati. Ini pasti dalangnya si ibu pemilik rumah makan. Ini memang bukan kemauanku, tetapi saya tidak takut dengan ibu pemilik rumah makan itu. Tidak apa-apa, ibu tenang saja. Toh sisa sewa saya masih 5 bulan lagi. Ibu tenang aja bu, biar saya yang menyelesaikan. Sebentar saya teleponkan Pak Kiai. Wiridlah hasbunallah. Cukup hanya Allah sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan mereka, berilah mereka rahmat dari sisimu dan sediakanlah petunjuk untuk mereka dalam menyelesaikan urusan mereka ini. Bacalah kedua-duanya sebanyak-banyaknya, semoga Allah berkenan cepat memberikan solusinya. Kata Pak Kiai, ya sudah mas, saya mau ke Jakarta lagi. Semoga baik-baik saja, nanti saya akan bantu doa. Gandhi mengangguk, si ibu pun segera beranjak masuk ke mobilnya. Gandhi amalkan wirid, zikir, dan doa itu. Esoknya, si ibu pemilik rumah makan memasang daun palem pas di atas pintu masuk rumah makannya dan memasang patung godok dari tanah liat yang dari kejauhan bisa mengeluarkan cahaya berpendar di atas meja kasir. Gandhi hanya bertanya-tanya, itu untuk apa? Setelah itu warungnya kian sepi. Satu persatu karyawan keluar. Salah seorang manajer di warung itu pun diam-diam menemuinya lalu berkata, kok aneh ya mas? Tiba-tiba rumah makan mereka jadi sepi, ada apa ya? Kata ibu, ada yang menutup tempat usaha mereka, sehingga tadi ibu berusaha menetralisir dengan memasang daun palem, patung godok, dan membakar lirang atau daun padi yang menguning yang dicampur garam lalu disiramkan di depan tempat berdagang. Kata ibu, tadi malam tempat usaha ini sudah dibuangi tanah dari kuburan oleh orang lain secara goib, sehingga kelak akibatnya semua sepi lalu mati semuanya, baik tempat usahanya ataupun para pelaku bisnisnya. Terima kasih mas, saya nanti mau memperkuat ibadah kepada Allah saja. Semakin lama rumah makan itu makin sepi, akhirnya habis kontraknya dan tidak memperpanjang lagi. Sedangkan warungnya Gandhi, asetnya makin berkurang. Tidak beberapa lama rukonya laku lagi. Sekarang Gandhi disewa masakan seafood. Belum genap sebulan menyewa, salah seorang karyawan seafood tengah malam teriak-teriak tidak karuan. Karena tengah malam ia melihat sesosok nenek tua bergelantungan di atas ternit pada kala itu. Esoknya ia langsung minggat, tidak izin kepada bosnya karena saking takutnya melihat penampakan nenek tua semalam. Lagi-lagi semula warung makan masakan seafood laris, namun lama-kelamaan makin sepi dan akhirnya kerjaan para karyawannya setiap hari hanya tiduran dan browsing internetan. Namun ada satu hal yang aneh semenjak rumah makan seafood berjualan. Setiap hari selalu saja Gandhi menemukan uang koin receh di halaman yang ia sapu. Terkadang 5, 25, 50, dan 100 perak. Tidak pernah ada yang 500 perak. Uang apakah itu? Sesaat setelah menemukan uang, biasanya uang itu Gandhi buang lagi ke tengah jalan. Sehabis lebaran kemarin, rumah makan seafood sudah tutup, padahal kontraknya masih menyisakan 2 tahun ke depan. Si bos seafood sepertinya sudah putus asa dan memutuskan pindah ke lain tempat. Gandhi masih merasa mengalami hal yang biasa, hanya aset kian menyusut, bahkan jika diaudit hasilnya pasti pailit.
lebih banyak utang daripada piutang di konsumennya. Gandhi gampang dengan posisinya saat itu, maju terus tetap kena, mundur pun belum ada usaha yang lain. Padahal tahun depan ibu pemilik tanah sudah mengultimatumkan bahwa kontraknya menjadi 50 juta per tahun. Uang dari mana nominal sebesar itu? Setelah lebaran kemarin, teman-temannya Gandhi yang dari berbagai kota protes kepadanya. Mereka bilang tidak tahu keberadaan Gandhi di Jogja. Sebab menurut pandangan mereka, toko yang menjadi sumber pendapatannya itu sudah tidak ada lagi di Jalan Timoho. Gandhi sendiri heran, tokonya masih berdiri tegak di Jalan Timoho itu. Akan tetapi mengapa teman-temannya mengatakannya tidak ada di situ? Saat Gandhi mencari informasi tentang itu semua, Gandhi dapat laporan dari pembeli bahwa dia berbulan-bulan tidak melihat adanya toko. Di Jalan Timoho itu hanya nampak toko dengan rolling door yang tertutup rapat, nampak berdebu dan kelihatan sarang laba-laba di mana-mana. Barusan juga lagi-lagi ada kecelakaan. Seorang gadis tertabrak motor, tidak mati hanya berdarah berceceran. Ada orang yang beranggapan ada orang yang melakukan pesugihan dan mencari tumbal di tempat itu. Kisah pengusaha yang menumbalkan karyawannya atau warga sekitar memang bukan hal baru. Ya, hal semacam ini sudah mereka temukan di berbagai tempat dengan berbagai modus. Tapi rata-rata tujuannya adalah sama, yaitu untuk penglaris atau lebih tepatnya adalah pesugihan si pengusaha itu. Sebab dengan cara menumbalkan karyawannya, maka harta kekayaan si pengusaha itu akan datang semakin melimpah. Tapi dalam ini Gandhi melihat ada hal yang aneh di rumah lama sebelum dikontrak oleh pengusaha retail dan rumah makan itu. Sebelum rumah itu direnovasi oleh para pengontrak, rumah itu jelas-jelas ada penghuni gaibnya yang bersarang di sana. Salah satunya adalah di kerangkeng yang tidak mempan oleh beko itu. Dari penglihatan goib, kerangkeng itu dulunya adalah tempat mengkerangkeng seekor hewan buas yang merupakan penjelmaan dari makhluk halus. Mereka melihat hewan itu antara anjing dan babi. Sangat mungkin hewan itu adalah jelmaan pesugihan seseorang. Seiring waktu, hewan itu pun akhirnya kemudian mati. Tapi makhluk gaib yang merasuki hewan itu tentu saja tidak mati. Ia tetap berada di sana dan meminta tumbal meski tidak mengambil nyawa. Salah satunya dengan cara membuat kecelakaan pada orang-orang yang melintas di jalanan tepat di depan rumah itu. Darah korban yang berceceran itulah yang kemudian dihisap oleh makhluk gaib penghuni kerangkeng tersebut. Maka ya jelas tidak heran jika kekayaan si ibu pemilik rumah kontrakan itu pun akan terus bertambah meski ia tidak menjalankan usaha apapun. Ia praktis hanya memiliki usaha kontrakan yang tiap tahun harganya akan selalu naik. Kemudian pelaku pesugihan lain adalah pemilik rumah makan. Seperti yang dijelaskan pada cerita di atas, saat kenduri ia pasti akan meminta tumbal. Begitulah memang salah satu cara mereka meminta korbannya. Korban sebetulnya yang akan dipilih secara acak. Ya, siapapun yang mendapatkan makanan khusus saat acara kenduri itu, maka dialah yang akan menjadi korbannya. Tidak heran jika rumah makan itu akan selalu ramai dikunjungi pelanggan meski rasa makanannya sebenarnya ya tidak terlalu istimewa. Sayangnya pelaku pesugihan itu mengingkari janji pada goibnya, maka terjadilah malapetaka dan ya buat pelaku pesugihan itu sendiri tentunya. Maka sebaiknya bagi siapapun yang bekerja pada seseorang yang nampak kaya raya dan maju dalam waktu pesat, sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Bukan harus berburuk sangka, tapi waspada adalah sebuah keharusan. Akan lebih baik lagi jika kalian memiliki pagar goib atau penanggal bala, sebab orang jahil bisa saja berbuat apapun meski kita sudah berbuat baik sekalipun kepadanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, kisah mistis, atau pengalaman cerita kisah-kisah yang menyeramkan lainnya, kalian bisa mengirimkan ke email kami ya teman-teman yang ada di deskripsi video kali ini. Dan nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila, dan nantinya juga akan saya bacakan di channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa tentunya subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil yang baik dan buang yang buruk seperti biasa. Dan tetap stay tune terus di channel Ngulik Sejarah. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.